Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salsabila Oktaviana dengan NIM 1501223074 dari kelas AB 4601 dari prodi S1 Administrasi Bisnis. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan apa saja sih yang sudah saya dapatkan di mata kuliah model bisnis ini. Di sini aku akan menjelaskan atau menceritakannya secara singkat. Jadi model bisnis ini mengajarkan kita atau memberikan sebuah gambaran bagaimana cara kita untuk membangun sebuah bisnis dan mendapatkan keuntungan. Lalu bagaimana juga cara kita agar menjadi pembisnis yang handal dan dapat mengalahkan atau bersaing dengan kompetitor lainnya. Nah, bagaimana sih cara kita mempelajari hal-hal tersebut? Kita memulainya dari 9 blok pembangun bisnis atau sering juga kita sebut dengan BMC. Lalu ada tools, ada empathy map, dan ada value proposition. Sekarang aku bakal jelasin itu satu-satu secara singkat. Seperti yang telah saya sebutkan, yang pertama kita akan membahas tentang BMC atau 9 balok pembangun bisnis. Di dalam 9 balok ini saya akan menjelaskan balok apa saja. Yang pertama itu ada balok customer segment atau segmen pelanggan. Ini mengidentifikasi dan mengelompokkan pelanggan yang akan dilayani oleh bisnis. Lalu yang kedua ada value proposition atau proporsi nilai. Ini menjelaskan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan, bagaimana produk kita dan worth it apa produk kita untuk dijual. Lalu ada channels atau saluran. Ini menunjukkan cara bisnis menyampaikan nilai kepada pelanggan seperti penjualan secara langsung kah atau distribusi maupun platform online. Lalu ada customer relationship, yaitu hubungan pelanggan, menjelaskan jenis hubungan yang dijalin dengan pelanggan, misalnya apakah itu bersifat pribadi ataupun otomatis. Lalu ada revenue streams atau pendapatan, menggambarkan cara bisnis menghasilkan pendapatan dari pelanggan, apakah melalui penjualan produk, langganan, ataupun model bisnis lainnya. Lalu ada key research atau sumber daya utama. Ini menyebutkan sumber daya kritis yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis seperti misalnya manusia, teknologi, dan infrastruktur. Lalu ada key activities atau kegiatan utama. Ini menjelaskan kegiatan inti yang dilakukan bisnis untuk menghasilkan dan memberikan nilai kepada pelanggan. Lalu ada key partnership atau kerjasama kunci. Ini merinci kepada pihak-pihak atau perusahaan lainnya yang berkolaborasi dengan bisnis kita untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang terakhir ada cost struktur, yaitu menunjukkan biaya-biaya yang terkait dalam menjalankan bisnis seperti misalnya biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya lain-lain. Lalu ada TOWS atau TOWS, ini adalah analisis alat yang sangat strategis yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara faktor internal yaitu strength dan weakness suatu perusahaan dengan faktor eksternal opportunities dan threats dari lingkungan eksternalnya. Analisis ini membantu pembuat bisnis untuk mengidentifikasikan strategi-strategi yang dapat diadopsi untuk memaksimalkan kekuatan, mengatasi kelemahannya, memanfaatkan sebuah peluang, dan mengatasi sebuah ancaman. Kurang lebih seperti ini contohnya. Lalu selanjutnya ada empathy maps. Ini biasanya digunakan untuk membantu dalam diskusi mengenai kebutuhan dan keinginan yang didapatkan pelanggan, misalnya dalam wawancara dan survei responden. Ini membuat kita dapat fokus pada apa yang diamati dan menyimpulkan hasil diskusi berdasarkan keyakinan dan emosi dari setiap pengguna yang berbeda. Seperti ini contohnya. Lalu yang terakhir ada value proposition canvas. Ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami dengan lebih mendalam nilai-nilai atau value yang ditawarkan oleh suatu produk ataupun layanan kepada pelanggan. Singkatnya, seperti perusahaan memberikan alasan mengapa produknya harus dimiliki oleh calon pelanggan. Seperti ini contohnya.
Sekian penjelasan singkat saya mengenai apa saja yang telah saya pelajari di mata kuliah model bisnis ini. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.